Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Mama Ut, pencerita relief Candi Borobudur dari Sekolah Budaya Nitra Maya di bawah asuhan Bapak Bambang Eko Prasetyo. Seperti yang kita semua tahu, Candi Borobudur adalah monumen Buddhis terbesar di dunia. Dan salah satu bukti pencapaian budaya teragung umat manusia. Karena nyata-nyata merupakan perpustakaan yang dipahat pada batu, melukiskan berbagai kisah terpenting dalam tradisi Buddhis dan tidak ditemukan padanannya di tempat lain. Seperti kisah yang akan saya bawakan hari ini. Kali ini kita akan menuju ke gugus relief Jataka. Terdapat 500 panel relief pada gugus relief Jataka, melukiskan kisah masa lampau Bodhisattva dalam kelahirannya kembali sebagai binatang, sebagai pekerja, sebagai kepala buru, sebagai pangeran, raja, bahkan dewa. Kita akan menuju ke relief nomor 5 sampai dengan nomor 9 untuk bertemu dengan seorang raja yang sangat murah hati. Inilah Sibi Jataka. Pada masa lampau kelahirannya, Bodhisattva terlahir sebagai Raja Sibi, raja yang dianugerahi dengan kebijaksanaan, keagungan, kekayaan, dan kemurahan hati. Raja Sibi gemar sekali membagikan sebagian besar kekayaannya kepada siapa saja yang membutuhkan. Ia bahkan memiliki sebuah pindah patah besar untuk membagikan makanan, pakaian, harta, biji-bijian, bahkan wangi-wangian. Siapa saja yang datang dengan perut lapar akan pulang dengan dikenyangkan. Dan siapa saja yang datang dengan rasa haus akan pulang dengan terpuaskan. Demikianlah Raja Sibi menyayangi rakyatnya seperti menyayangi anaknya sendiri. Suatu hari Raja Sibi berjalan-jalan di istananya. Tidak seperti biasanya, istana hari itu terasa sepi. Tidak banyak peminta-minta yang datang. Hal itu menimbulkan pertanyaan sekaligus harapan di dalam hati Raja Sibi. Ia berkata, mengapa tidak ada orang yang meminta pemberian lebih darinya? Permintaan yang lebih berani, bukan hanya sekadar makanan, pakaian, harta, atau biji-bijian seperti biasanya, tetapi sebuah permintaan berupa organ tubuh misalnya. Jika ada orang yang berani meminta itu, dengan senang hati, ia akan memberikannya. Suara hati Raja Sibi rupanya didengar oleh Sakra, Raja para dewa. Sakar merasa tertantang untuk menguji ketulusan hati Raja Sibi. Benarkah ada insan yang begitu murah hati dan tulus hingga rela mengorbankan anggota tubuhnya sendiri bagi orang lain? Hari itu, Raja Sibi duduk di singgasananya, ditemani para punggawa kerajaan, penasehat, dan juga rakyat yang datang untuk menyampaikan permohonan mereka. Dari kejauhan, nampak seorang Brahmana tua dan buta berjalan memasuki aula istana bersama punggawa kerajaan. Setelah cukup dekat, punggawa kerajaan mempersilahkan Brahmana itu menyampaikan permohonannya. Ya Raja, ketika orang-orang menceritakan kepada hamba bagaimana dunia ini dengan segala isinya dan keindahannya, hamba tidak bisa membayangkan keindahan itu, karena hamba hanya melihat kegelapan. Sekarang, usia hamba telah tua. Di usia ini, hanya satu permohonan hamba. Hamba ingin sekali melihat dunia barang sekejap. Mendengar hal itu, timbullah belas kasihan di dalam hati Raja Sibi. Sang raja bangkit dari tahtanya, lalu berjalan perlahan mendekati sang Brahmana. Sang raja bertanya dengan sabar, "Katakan kepadaku apa yang bisa aku lakukan untukmu." Brahmana ini terdiam sejenak lalu berkata, "Ya Raja, bisakah Paduka memberikan satu buah mata Paduka kepada hamba? Paduka masih bisa memimpin kerajaan ini dengan satu mata lainnya, bukan?" Perkataan sang Brahmana membuat Raja Sibi tertegun, dan semua yang datang sangat terkejut
Bagaimana mungkin ada seorang yang begitu berani mengajukan permohonan yang sangat berani dan lancang itu? Tapi raja itu kembali bertanya dengan sabarnya, "Brahmana, apakah engkau yakin aku akan mengabulkan permohonanmu?" "Hamba yakin, Paduka," jawab Brahmana itu mantap. Raja heran, lalu bertanya kembali, "Apa yang membuat engkau begitu yakin?" "Karena yang menyuruh hamba kemari adalah Sakra, raja para dewa." Mendengar hal itu, hati Raja Sibi menjadi sangat bahagia. Raja berkata kepada Brahmana, "Wahai Brahmana, aku akan mengabulkan permohonanmu. Jika engkau meminta satu mataku, aku akan memberikan keduanya." Perkataan sang raja langsung ditentang oleh para penasehatnya. Mereka berkata, "Ya Raja, bagaimana mungkin engkau akan mendatangkan penderitaan bagi kami? Bagaimana mungkin engkau akan memerintah kerajaan ini dengan mata yang buta?" Raja itu berkata, "Para penasehatku, aku telah berjanji bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada diriku dan juga kepada dewa. Mana mungkin aku akan mengingkari janji itu? Aku memiliki kalian sebagai mataku, sebagai tanganku, dan sebagai kakiku. Bukankah kerajaan ini adalah milik kita bersama? Lantas, apa yang harus aku takutkan?" Keputusan sang raja tidak bisa lagi ditentang oleh semua yang hadir. Lalu dipanggillah tabib istana untuk memulai prosesnya. Tabib istana datang, memindahkan satu mata raja kepada Brahmana, disusul satu mata lainnya. Dewa membantu proses itu hingga berjalan lancar. Brahmana mendapatkan penglihatan baru, dan Raja Sibi kehilangan dua matanya. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri dan menimbulkan kesedihan di hati rakyat. Raja mereka kini telah buta. Tetapi Raja Sibi, wajahnya nampak bahagia. Ia telah tunai melakukan tugasnya dan tidak menjadi manusia yang mengingkari janjinya. Suatu hari, Raja Sibi duduk bersila di taman istana. Lalu ia tahu seseorang datang mendekatinya meski ia tidak bisa melihatnya. Raja Sibi bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah Sakra, raja para dewa." Jawaban itu membuat Raja Sibi terkejut. Raja Sibi memberikan hormat lalu bertanya kepada Sakra, "Katakan kepadaku apa yang bisa saya lakukan untukmu, wahai Sakra." "Aku kesini bukan untuk meminta sesuatu darimu, tetapi untuk mengabulkan permohonanmu," jawab Sakra. "Ya Dewa, aku memiliki bala tentara yang sangat besar. Rakyatku hidup dengan bahagia. Aku telah melakukan tugasku dengan baik, karena aku telah mengorbankan kedua mataku juga untuk seorang Brahmana. Apalagi yang aku inginkan? Berikan saja aku kematian." Sakra berkata, "Janganlah engkau berpikiran demikian, wahai Raja Sibi. Aku kemari untuk mengembalikan penglihatanmu. Karena Brahmana tua dan buta yang kepadanya kau berikan dua matamu itu adalah aku," kata Sakra. Lalu dalam sekejap penglihatan Raja Sibi kembali. Keajaiban itu disambut bahagia oleh semua rakyat. Bukan hanya karena penglihatan Raja Sibi telah kembali, tetapi karena raja mereka mengajarkan derma bukan hanya melalui kata-kata, tetapi mengambil diri sebagai teladan terbaik untuk memberikan derma. Sekian Raja Sibi, semoga kita semua bisa mengambil teladan di dalamnya. Dan semoga kita semua berbahagia. Sekian, terima kasih.